Let's stop this nonsense and do something far more serious. Drag race! So then what exactly happened? Well, as you can see, it's very close on the line, but the slow motion action replay reveals that it was the BYD that crossed the line first ahead of the Tesla. However, both cars recorded a standing quarter mile time of 12.6 seconds. Industri mobil di dunia kini mulai berubah. Saat ini, berbagai perusahaan mobil terkemuka yang sudah berdiri lebih dari 50 bahkan 100 tahun lalu mulai merubah model bisnisnya dari yang tadinya hanya memproduksi mobil berbahan bakar fosil, kini mulai beralih ke era mobil listrik. Saat ini, berbagai brand mobil terkemuka seperti Ford, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Hyundai, bahkan Rolls-Royce sudah meluncurkan produk mobil listriknya. Pemerintah tiap negara di seluruh dunia pun, termasuk Indonesia, mulai mengeluarkan berbagai dukungan regulasi dan kebijakan seperti subsidi hingga rendahnya pengenaan pajak, yang diharapkan bisa mendongkrak penjualan mobil listrik. Mobil listrik secara global dipandang adalah salah satu jawaban dari upaya mengurangi emisi yang semakin tinggi hingga terhindar dari ketergantungan bahan bakar fosil. Yang menarik adalah perubahan era otomotif mobil listrik di China. China kini telah menjadi salah satu negara produsen mobil listrik yang produknya sudah masif digunakan dan dalam waktu singkat bisa bersaing dengan brand besar mobil dunia lainnya, salah satunya adalah Tesla. Yes, Tesla, brand ciptaan Elon Musk yang merupakan salah satu cikal bakal pembawa era mobil listrik, sudah dibalap secara penjualan di China hanya dalam waktu di bawah 1 tahun oleh salah satu brand mobil listrik China, yaitu BYD. Salah satu faktor BYD bisa membalap Tesla adalah BYD menghadirkan solusi dan inovasi teknologi yang belum ada diterapkan oleh pabrikan mobil lain di dunia. Jadi, di video kali ini kita akan bahas BYD, perusahaan mobil listrik yang dulu diremehkan oleh Elon Musk, justru kini membalap Tesla dengan inovasi, strategi, dan gebrakan mereka. With BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their car, yes. Industri electric vehicle di China. BYD didirikan oleh Wang Chuanfu dan berpusat di Shenzhen, Guangdong, China. BYD di awal berdiri adalah perusahaan baterai handphone, tetapi berawal dari perusahaan baterai handphone itulah menjadi cikal bakal BYD menjadi salah satu perusahaan mobil terkemuka di China dan mampu bersaing dengan Wuling, Chery, DFSK, dan Meta. Pada tahun 2018, BYD berhasil menguasai 20% market share mobil listrik di China, sekaligus mencatatkan sebagai market leader. Pertumbuhan BYD ini secara tidak langsung adalah hasil dan dampak positif dari kebijakan pemerintah China yang mendukung industri mobil listrik sejak tahun 2009. Sejak 2009, pemerintah China menjadikan industri electric vehicle atau mobil listrik sebagai salah satu industri strategis dari program konservasi energi dan pengurangan emisi. Pemerintah China mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pengurangan pajak, pemberian subsidi, bebas biaya plat nomor, bebas pembatasan lalu lintas, dan kantor instansi pemerintah juga wajib menggunakan kendaraan listrik. Tercatat mulai tahun 2009 sampai 2017, pemerintah China telah mengalokasikan dana 200 miliar yuan untuk kebijakan dan dana riset penelitian EV. Hasilnya sangat tidak sia-sia, karena berdasarkan data di tahun 2010, penjualan EV yang tadinya hanya 14.300 unit, tetapi begitu di tahun 2018, penjualannya meningkat signifikan hingga menyentuh angka 1,2 juta unit, dan menjadi puncak pertumbuhan EV sepanjang sejarah pada saat itu. Meskipun tumbuh bak roket meluncur ke langit, tetapi penjualan EV ternyata baru hanya 1% dari total penjualan kendaraan secara umum di China. Faktor tersebut disebabkan salah satunya adalah karena infrastruktur pengisian listrik super cepat yang masih sedikit, membuat banyak konsumen jadi khawatir untuk mengisi listrik, apalagi pengisian listrik belum bisa secepat mengisi bensin atau solar.
Faktor lainnya juga disebabkan oleh pemerintah China ternyata perlahan mulai mengurangi subsidinya sejak tahun 2017. Tahun 2018, subsidi berkurang 20%, tahun 2019 hingga 2020 berkurang 40%, dan tahun 2021 subsidi ditarik sepenuhnya. Salah satunya karena adanya kebutuhan dana untuk penanggulangan pandemi. Meskipun pemerintah negara China sudah menarik subsidi electric vehicle atau mobil listriknya, tetapi pemerintah kota di China tetap mengalokasikan dana dan mengeluarkan berbagai kemudahan regulasi untuk membuat industri mobil listrik tetap menarik. Yang kedua, persaingan industri electric vehicle di China. Dengan telah tumbuhnya industri mobil listrik di China dan masyarakatnya yang mulai tertarik dengan produk mobil listrik, membuat berbagai brand mobil di luar China jadi melirik untuk mulai berinvestasi di China. Brand mobil seperti VW Group, termasuk Audi, Toyota, BMW, dan Tesla mulai membangun pabrik di China karena dibukanya kemudahan investasi asing industri mobil dan orientasi kebijakan antar negara menjadi lebih jelas. Berbagai brand tersebut juga yakin untuk berinvestasi di China karena beberapa faktor seperti brand value, kekuatan teknologi, dan jaringan distribusi yang sudah mereka miliki berpuluh tahun. Tesla pun membangun pabrik Tesla Gigafactory di Shanghai dan mampu memproduksi 500.000 unit di tahun 2019, sementara VW mampu memproduksi 300.000 unit EV. Selain masyarakat China yang mulai tertarik dengan produk mobil listrik, berdasarkan riset dari Boston Consulting Group, 75% pemilik mobil di China tidak setia pada merek dan ada kecenderungan untuk berganti merek. Hal ini yang menjadi peluang dan pijakan berbagai brand mobil Amerika, Eropa, dan Jepang untuk tertarik membangun bisnisnya. Selain itu, berdasarkan riset juga, hanya 17% pemilik mobil yang loyal terhadap satu merek. Ekspektasi konsumen EV adalah ingin merasakan driving experience yang lebih baik dan bisa menikmati teknologi canggih seperti Intelligent Connected Vehicle. Sementara, berdasarkan riset dari Deloitte, sebanyak 70% konsumen mobil listrik menginginkan mobilnya memiliki teknologi inovatif. Dengan hasil riset dari Boston Consulting Group dan Deloitte, bagaimana dan apa yang dilakukan oleh BYD untuk bisa memenuhi keinginan dari para konsumen dan calon konsumennya. Yang ketiga, brand mobil listrik China melawan para raksasa. Perusahaan mobil listrik domestik China seperti Wuling, Chery, DFSK, dan Neta, termasuk BYD, menghadapi dua tantangan, yaitu bagaimana menarik konsumen baru dan bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk menjawab tantangan tersebut, mereka berusaha untuk meningkatkan driving experience dan memenuhi kebutuhan konsumen dari sebuah mobil tanpa harus mengacukan berbagai aspek dan faktor dasar seperti tenaga, kemampuan akselerasi, kecepatan, kenyamanan, keamanan, dan estetika desain. Jangan lupa juga bahwa karena ini adalah EV, tentu faktor baterai adalah hal yang juga penting dan menjadi perhatian, seperti kapasitas baterai, kecepatan pengisian, kehematan penggunaan, dan kemampuan daya jelajah. Para pabrikan mobil listrik juga berupaya menyematkan fitur Intelligent Connected Vehicle seperti misalnya Command Interaction, Fans Community Club, dan Digital Service Assistant untuk membantu konsumen dan pemilik mobil memperoleh informasi baik layanan darurat, layanan terkait produk dan mobil, atau membutuhkan bantuan pencarian pengisian listrik terdekat. Strategi dengan berbagai fitur tadi adalah hal yang baik dan bagus. Tetapi, semua brand mobil listrik sebenarnya sudah menghadirkan berbagai fitur tersebut dan kurang lebih sama. Tetapi BYD justru tampil dengan berbeda. BYD menghadirkan dan menambahkan dengan satu teknologi yang tidak ada di brand EV lain agar BYD dan konsumennya sama-sama mendapatkan value added dan lompatan value. Yang keempat, BYD tampil berbeda dengan inovasi. BYD pun melakukan riset market bertahun-tahun mencoba memahami seperti apa perilaku konsumen di China. BYD memperoleh hasil dari risetnya bahwa secara umum konsumen mereka tidak hanya butuh mobil yang canggih, cerdas, dan tersemat fitur teknologi, tetapi mobil mereka juga harus bisa ramah lingkungan.
Ini karena para konsumen yang concern dengan keramahan lingkungan di China telah tumbuh 14 kali lipat sejak 2011 dan di tahun 2016 telah mencapai 65 juta orang. Hal inilah yang membuat sepanjang tahun 2010 hingga 2018 penjualan mobil listrik di China begitu tinggi. Menurut riset dari McKinsey, alasan utama konsumen jadi menggemari mobil listrik adalah karena bisa memberikan performa namun tetap ramah lingkungan. Adanya hasil dari riset internal BYD ke market selama bertahun-tahun dan riset dari McKinsey membuat BYD menghadirkan solusi inovatif dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke tiap unit produk mobil listriknya. Blockchain, bukankah ini untuk kripto? Yes, betul. Blockchain memang erat kaitannya dengan kripto. Tetapi BYD bisa mengintegrasikan blockchain untuk memberikan insentif berkelanjutan secara otomatis bagi para konsumen dan pemilik BYD yang aktif mengurangi emisi karbon. Integrasi teknologi blockchain menjawab permintaan dan perilaku konsumen yang menginginkan kecanggihan teknologi dan keramahan lingkungan. Jadi gambaran sederhananya begini, saat konsumen menggunakan mobil BYD, tentu tingkat emisi akan jauh-jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan bermesin bensin atau diesel. Nah, pengurangan emisi itu akan direkam, tercatat, dan tersimpan ke sistem blockchain. Konsumen kemudian akan mendapat nilai karbon kredit berdasarkan indikator pengurangan emisi yang dihasilkan. Nantinya, nilai karbon kredit itu bisa ditukarkan untuk mendapat hadiah atau reward. Jadinya, semakin sering mobil listrik itu digunakan, maka semakin banyak karbon kredit yang didapat dan semakin banyak pula reward yang bisa diperoleh. Inovasi yang dilakukan oleh BYD ini terdiri dari kolaborasi 4 komponen, yaitu platform pencatatan data pengurangan emisi di mobil listrik BYD, sistem blockchain yang digunakan, badan pemberi sertifikat, dan platform redemption. Data yang terdapat pada platform pengurangan emisi BYD akan di-upload ke sistem blockchain yang diolah dengan smart contract dan tersertifikasi secara real-time. Konsumen kemudian akan mendapatkan reward yang otomatis ditransfer ke dompet digital mereka. Nantinya, reward dari carbon credit bisa ditukar dengan berbagai hal seperti diskon, kupon, dan beragam produk di platform e-commerce yang sudah bekerja sama dengan BYD. Agar program ini bisa berjalan optimal, BYD bekerja sama dengan VeChain selaku pengembang infrastruktur blockchain, DNVGL selaku pemberi sertifikasi, dan jaringan merchant. Kenapa BYD memilih integrasi teknologi blockchain? Karena dengan blockchain, yang pertama adalah bisa menumbuhkan rasa kepercayaan, menjamin keakuratan, dan kredibilitas data. Yang kedua, dengan blockchain juga dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, blockchain dapat menghilangkan entry barrier dalam pengembangan ekosistem BYD. Yang kelima, BYD membalap Tesla. BYD hadir dan menjadi pelopor dengan integrasi teknologi blockchain ke produk mobil listriknya sebagai strategi menciptakan value added bagi konsumennya. Sejak mendapat pendanaan investasi dari Berkshire Hathaway senilai $230 juta pada 2008, berbagai strategi dan inovasi terus dilahirkan oleh BYD, termasuk integrasi blockchain ini yang membuahkan hasil bagi BYD dengan berhasil membalap Tesla secara penjualan di China. Tesla, yang merupakan benchmark dari mobil listrik, berhasil dibalap oleh BYD pada kuartal 2023 secara year on year. Peningkatan signifikan penjualan BYD ini tentu aja menjadi perbincangan banyak pihak. Bagaimana bisa brand sebesar dan sekelas Tesla bisa ditekuk oleh BYD yang sekian puluh tahun lalu seperti diremehkan oleh Elon Musk pada sebuah wawancara dengan stasiun TV. Rahasia sukses BYD justru tidak hanya karena faktor integrasi blockchain, tetapi juga adanya faktor keunggulan BYD lainnya, yaitu bisa memproduksi baterai dan beberapa komponen penting secara mandiri. Baterai dan sistem kelistrikan di mobil listrik adalah komponen yang paling memakan biaya terbesar di produksi sebuah mobil listrik, dan karena pengalaman BYD dalam hal produksi baterai,
BYD sangat mampu melahirkan inovasi pengembangan teknologi baterai. Salah satunya adalah teknologi baterai BYD yaitu Blade Battery yang terdiri dari lithium iron phosphate atau LFP, di mana materialnya cenderung lebih aman dari panas yang bisa menyebabkan kebakaran, lebih tahan lama, dan lebih bisa memberikan performa, tetapi tetap efisien dibandingkan baterai dengan berbahan nikel. Hal ini membuat BYD jauh lebih mampu menghemat production cost dan bisa mencapai economic of scale yang jauh lebih baik. Sebagai gambaran, Volkswagen dengan line-up produk Volkswagen ID3-nya, kandungan komponen buatan sendirinya hanya sebesar 35%. Tesla, komponen buatan sendirinya hanya sebesar 68%. Sedangkan BYD, komponen buatan sendirinya bisa mencapai 75%. Perbedaan ini terlihat dengan Tesla yang menjual line-up produknya dengan harga mulai dari 30.000 US dollar, sedangkan BYD jauh lebih kompetitif dan terjangkau mulai dari 10 ribuan US dollar. Bahkan, jika diambil angka rata-rata, Tesla menjual produknya di harga 45.000 US dollar, sedangkan BYD hanya sekitar setengahnya. Lalu, bagaimana masa depan BYD? BYD memang hadir dengan beragam teknologi dan inovasi, mulai dari baterai hingga integrasi blockchain. Industri mobil listrik China pun juga semakin berani melawan berbagai brand mobil yang sudah lebih dulu ada. Kebangkitan BYD dan industri mobil listrik China mengingatkan di era tahun 80 dan 90-an, di mana brand-brand Jepang berhasil mengambil market mobil di Amerika dengan harga yang kompetitif dan hemat bahan bakar. Jadi, kedepannya akan sangat menarik melihat perkembangan industri mobil listrik dari China. Secara produk, teknologi dan fitur yang diusung memang menarik. Tetapi membangun reputasi dan kredibilitas membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kelemahan dan tantangan brand mobil China, bukan hanya BYD, adalah merubah perspektif publik secara long term terhadap kualitas dan persepsi. Contohnya, segmen kalangan atas pasti akan tetap memilih Mercedes-Benz S-Class, Bentley, atau Rolls-Royce untuk soal kenyamanan dan status sosial. Atau contoh lainnya adalah mengenai durabilitas. Brand Jepang hingga saat ini masih membuktikan produknya masih memiliki durabilitas yang sangat baik. Inilah keseriusan dan effort konsisten yang harus dilakukan oleh BYD dan industri otomotif China. Jadi, gimana nih menurut teman-teman tentang masa depan BYD dan industri mobil listrik di masa depan? Apakah kejayaan BYD hanya sementara atau bakal seterusnya? Tulis di kolom komentar ya. Saya Azwadi Iqbal, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.